Ya pemirsa, di segmen akhir ini kita juga akan melihat sejauh mana implementasi dari cinta rupiah. Karena dulu kita pernah bersosialisasi tentang cinta rupiah, tapi saat ini kita sudah lupa lagi. Nah, harus seperti apa kita mulai cinta rupiah lagi? Ya, gimana nih Pak, supaya gerakan cinta rupiah ini ada berkesinambungan ya. Kadang-kadang di kita ini anget-anget aja gitu. Kalau lagi ada masalah, kita seperti ini ya. Sama dengan BBM dulu ya. Dulu ketika kita ada masalah dengan harga BBM, kita lari ke gas. Tapi kalau harga BBM lagi murah, kita lupakan lagi gas. Nah, ini sama rupiah juga begitu. Jangan-jangan nanti cinta rupiah yang sekarang kita galakkan lagi dilupakan lagi. Nah, bagaimana sih agar ini berkesinambungan? Apa sih masyarakat itu untungnya apa sih kalau dia harus menggunakan rupiah, itu menjadi penting mungkin? Iya, yang pertama tadi kan masalah kedaulatan yang dari aspek hukum ya. Yang kedua memang dari segi ekonomi. Dari sisi ekonomi memang ada. Jadi kalau kita menggunakan rupiah itu ada yang unnecessarily demand dari US dollar tadi yang untuk ditransaksikan itu berkurang. Maka rupiah menjadi menguat. Bisa, ya, sebetulnya itu dampaknya di stabilitas makro khususnya di nilai tukar itu terbantulah ya, dari sisi itu ya. Kemudian kalau menggunakan rupiah itu kan supaya kita lebih cinta lagi dengan rupiah, ya kita sangat menghargai nanti dan ini kan supaya rupiah itu tuan rumah di negeri sendiri. Nah, pengawasan Bank Indonesia tentunya juga harus menggandeng dengan pihak lain lah pengawasan. Selain masyarakat bisa melaporkan kalau masih ada yang pelaku bisnis yang dia menolak rupiah menggunakan falas. Ya, Bank Indonesia juga dengan aparat juga kita kerjasama itu. Mudah-mudahan juga ini akan berlangsung terus. Ya. Nanti kalau mereka lapor, lapornya kemana nih? Bisa ke aparat, bisa ke Bank Indonesia juga. Karena itu sudah disosialisasikan kepada aparat juga ya? Sudah. Gimana Bu Eni? Iya. Cinta rupiah ini tidak sekedar kedaulatan, tetapi secara ekonomi ini akan sangat penting. Kenapa? Artinya kalau semua warga masyarakat ini cinta rupiah, maka rupiahnya jadi bernilai. Ada nilainya. Betul. Gitu kan? Sehingga kalau rupiah ada nilainya, barang-barang kita juga ikut bernilai. Gitu. Artinya kan? selain barang bernilai juga inflasi bisa ditekan salah satunya ya kalau rupiah makin menguat, karena ketergantungan kita terhadap impor pun akan jauh lebih harganya lebih murah kan gitu ya. Implikasinya akan sangat luas. Jadi gerakan cinta rupiah ini tidak sekedar bahwa kita cinta dalam arti hanya menggunakan alat sebagai alat pembayaran saja, tapi esensinya lebih luas lagi, yaitu kita akan bisa meningkatkan nanti produktivitas nasional dan sebagainya, karena tadi nilai barang-barang kita menjadi bernilai. Nah begini Pak Tirta, ini kalau saya lihat ada ekspektasi terhadap rupiah yang makin melemah, sehingga orang tuh sekarang nyimpen uang di tabungan dalam bentuk dolar. Gitu ya. Masyarakatnya. Nah si dunia usaha melihat, wah ini bakal melemah, saya nggak usah investasi dulu deh, saya taruh di bank dulu. Nah ini perilaku seperti ini kan bertentangan sebenarnya dengan tadi kita cinta rupiah tadi, gimana? Sebetulnya kalau soal pelemahan terhadap rupiah ini kan secara relatif ya, di negara-negara lain juga sama, karena sebetulnya yang menguat ini adalah US dollarnya. Jadi Malaysian ringgit pun melemah. Bahkan pelemahannya lebih dalam daripada rupiah. Year to date itu kalau rupiah melemah sekitar 6,8%, Malaysian ringgit sudah 7,5%. Jadi lebih dalam lagi melemahnya. Tetapi Bank Indonesia kan akan jaga kurs itu supaya juga tidak terlalu melemah, karena kalau terlalu melemah ada target ekonomi makro yang bisa tidak tercapai risikonya, misalnya inflasi. Kalau rupiah terlalu melemah kan imported inflation juga akan tinggi, nanti target inflasi nggak tercapai, kemudian investor juga tidak tertarik untuk masuk. Jadi Bank Indonesia berkomitmen akan menjaga stabilitas makro itu sebagai tugasnya ya. Nah Bu Eni, problemnya gini, tugasnya kan Bank Indonesia, tapi kan perilaku sektorialnya ada di pemerintah, ada di departemen. Gimana nih supaya connect antara Bank Indonesia dengan perilaku kebijakan pemerintahnya gitu? Kalau nggak kan bisa melemah terus. Iya betul. Memang kuncinya adalah bagaimana pemerintah menciptakan iklim yang kondusif, menekan high cost ekonomi, dan juga mempermudah berbagai macam investasi gitu. Karena sebenarnya kalau secara hitung-hitungan ekonomi, ketika kita mempunyai duit itu ditaruh di bank, ini potongan pajaknya aja udah tinggi Bu Afi. Nah, jadi kalau profit margin kita berusaha itu masih sekitar 4-5% saja gitu, itu orang masih tetap memilih investasi ya. Nah itu yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi artinya bahwa kalau masyarakat berpikir cari untung sendiri, ya negaranya akan semakin terpuruk gitu ya. Bahkan dalam hitung-hitungan
kalau rupiah itu 15-16 ribu itu bisa kita jadi krisis. Nah, bagaimana nih Bu Eni supaya orang itu jangan sampai kita terperosok dalam krisis? Selain Bank Indonesia menjaga, pemerintah mesti jaga seperti apa nih? Iya, betul. Selain tadi iklim yang kondusif dalam jangka pendek, apakah perlu misalnya standby loan yang ada dengan bilateral itu kita mintakan supaya stabilitas kita terjaga dengan adanya Yunani, dengan adanya The Fed misalnya, seperti apa? Jadi stabilitas sektor moneter ini memang penting. Makanya kan kemarin ada kebutuhan yang sangat urgent untuk segera misalnya ada undang-undang mengenai CPSK gitu kan. Nah, itu antara lain untuk tadi mengantisipasi berbagai macam risiko yang mungkin terjadi. Nah, di samping itu juga sebenarnya yang kita perlu jaga ini kan bagaimana sektor real ini tetap berjalan, tetap ada produktivitas gitu. Karena kalau sektor real jadi kalau ini swastanya nggak jalan, pemerintahnya belanjanya harus lebih cepat ya supaya ada efek turunannya gitu ya. Nah, ini kan kelihatannya pada triwulan 2 nih belum berjalan juga nih. Belum, triwulan 2 itu sampai dengan akhir Mei ya, itu masih di bawah 10% rata-rata. Baru 8% katanya. Baru 8%. Okay. Nah, apalagi belanja modal masih di kisaran di bawah 5%. Nah, ini memang problem. Nah, ini yang memang harus betul-betul menjadi concern gitu dari pemerintah, bagaimana ikut menstimulan dari sektor real kita. Karena kuncinya memang kalau moneternya sudah stabil dan juga ini menjaga gitu. Nah, ini yang harus berlari kencang. Nah, itu harus ada stimulus gitu kan, dorongan dari harus seiring lah ya antara fiskal, moneter dan sektor real gitu ya kalau kita lihat. Nah, sebagai langkah sosialisasi ini supaya efektif rupiahnya, wajib rupiah ini apa sih Pak yang dilakukan BI ini? Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat kalau sosialisasi kita terus ada ini, Bank Indonesia juga menyediakan call center 131, masyarakat bisa nelpon saja setiap hari jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Bank Indonesia juga menyediakan klinik gitu ya, nanti ditelepon di sana mendaftar. Klinik itu setiap hari Selasa dan Kamis, sehari 2 kali itu apa pagi. Tuh, tugas kliniknya itu apa? Klinik itu bisa konsultasi secara khusus gitu ya. Mengenai tadi ya penggunaan rupiah. Lalu kalau dia butuh dolar gimana gitu ya? Butuh dolar bagaimana? Apakah usahanya itu harus menggunakan rupiah atau boleh sebagian dengan falas? Karena ada kan usaha dengan karakteristik tertentu yang bisa dikecualikan gitu ya. Walaupun tidak satu usaha itu, tapi nanti akan dipilah-pilah. Kalau TKA gimana, tenaga kerja asing? Tenaga kerja asing, kalau yang dia memang ekspatriat, yang dari luar ditugaskan begitu ya, gajinya masih dibayar di luar negeri, ya itu dengan falas karena gajinya dibayar. Tapi kalau yang mempekerjakan orang Indonesia, harus pakai rupiah, harus rupiah. Kalau kerjanya di sini, memang dia meskipun orang bule, tapi bekerjanya di sini. Dibayar oleh orang Indonesia pakai rupiah. Pakai rupiah. Toh mereka juga spendingnya rupiah ya. Iya, di sini. Oke, ini menarik ya. Ya Bu Eni, mungkin apa juga yang supaya Bu Eni juga bisa menghimbau bahwa sekarang ini dengan seperti ini pemerintah juga harus membantu. Misalnya bukan hanya BI saja yang bersosialisasi, tadi pemerintah membantu cinta rupiah. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintahnya terhadap cinta rupiahnya, bukan terhadap industrinya. Ini kan pemerintah sebenarnya tidak hanya swasta yang selama ini masih menggunakan transaksi rupiah. Jadi di pelabuhan, Pelindo itu kan BUMN. BUMN juga. Itu juga BUMN. Pertamina juga pemerintah BUMN. Nah, ini untuk memberi contoh tauladan, ini memang harus dimulai dari pemerintah dulu. BUMN ini harus sepakat gitu kan. Seperti kemarin kan Menteri Perhubungan sudah memberikan suatu keputusan Kepmen ya, bahwa transaksi di pelabuhan ini harus menggunakan rupiah. Dan itu menarik, perdagangan juga jasa itu 78% ternyata defisitnya karena di pelabuhan. Permendak itu sudah 2013 malah. Jadi seluruh transaksi perdagangan ini juga harus dalam bentuk rupiah. Nah, dukungan-dukungan seperti itu yang artinya kalau ini didukung nanti, berarti nantinya defisit transaksi jasa kita akan berkurang dong ya. Mudah-mudahan dengan kalau kita lihat 78% di pelabuhan dan pelabuhan harus pakai rupiah gitu ya. Baik nih Pak Tirta, Bu Eni, banyak hal, mudah-mudahan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah bisa sama-sama mulai mencintai rupiah. Kemarin cuma ngomong Pak, tapi sekarang melakukan rupiah gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya pemirsa, dari perbincangan tadi maka sebenarnya mari kita bersama-sama mulai mencintai mata uang kita sendiri yaitu rupiah, sehingga kalau semua menggunakan mata uang rupiah maka cenderung rupiah kita akan makin menguat terhadap US dollar dan tentunya harga
barang-barang tidak akan melambung tinggi, dan itu yang kita harapkan sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terjamin. Nah, untuk yang masih menggunakan US dollar, tentu saja ini masih ada satu negosiasi, artinya sampai dengan kontrak itu terjadi, itu masih bisa dilakukan. Oleh karena itu ada klinik, kemudian juga ada hotline yang bisa dilakukan, sehingga masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan nilai tukar rupiah sejak 1 Juli. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.